B2W bilang program Anies Jakarta Kota Layak Huni hancur dalam semalam oleh Heru. Lembaga Survei Indonesia itu mengambil sampling tanggal 8 sampai 14 Oktober 2022. Dan di situ hasilnya itu 80,9%. Masyarakat Jakarta puas atas kinerja Anies. Itu artinya adalah masyarakat Jakarta itu tahu apa yang dikerjakan Anies. Itu yang pertama kenapa saya yakin betul bahwa apa yang dikatakan untuk menghapus jejak Anies itu bagi saya secara pribadi itu nggak mungkin dilakukan. Nah, tapi ada media nasional yang mengangkat itu, media nasional yang saya kira cukup kredibel dan itu menjadikan sebagai laporan khusus, jadi laput. B2W bilang program Anies Jakarta Kota Layak Huni hancur dalam semalam oleh Heru. Kebijakan penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar jalur pelestarian dan jalur sepeda yang dibangun pada era Gubernur Anies Rashid Baswedan di sekitar Pasar Santa, Jakarta Selatan menuai kecaman. Akibat kebijakan PJ Gubernur tersebut membuat perjalanan panjang mimpi Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kota yang layak huni, ramah lingkungan hancur dalam satu malam. Perjalanan panjang menjadikan Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kota layak huni, aksesibel dan rendah emisi harus hancur dalam satu malam akibat kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menghapus jalur sepeda dan fasilitas berjalan kaki di perempatan Jalan Sunta. Keluh Ketua Umum Biketo Work Indonesia, Fahmi Saimima dalam keterangannya kepada Republika, dikutip sumbawanews.com Ahad 16 April. Menurut Fahmi Saimima, pembangunan kota modern berorientasi pada penciptaan suasana kota yang layak huni bagi warganya. Hal itu ditandai oleh udara segar, ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH, akses seluruh wilayah kota tanpa diskriminasi bagi berbagai kelompok, terutama kelompok rentan, termasuk bagi perjalanan kaki dan jalur sepeda, opsi sarana mobilitas berorientasi pada rendah emisi, efisiensi energi, dan ruang. Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan bersepeda dengan melibatkan komunitas sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya, sehingga bagi pejalan kaki dan bersepeda yang akan menyeberang tetap memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman, dan menerus jelas syari. Itu untuk membatalkan pergub yang lama atau dibuat keputusan gubernur. Dan tadi dikonfirmasi, saya minta kepada Pak Sarip untuk tanya kepada Kominfo, sudah ada nggak nih? Baru disusun katanya. Ini baru disusun. Jadi saya hanya memegang ini, ya. Enggak, saya tidak mengatakan ketangkap basah. Kita kan maksudnya gini ya. Yang penting tidak menabrak aturan tuh ya tuh. Nah, yang kedua adalah logik, Bang Karni. Artinya common sense. Apakah narasi yang disajikan ini, yang baru ini, tadi kan kata Pak Heru, ya biasa-biasa saja gitu ya. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta? Sukses Jakarta untuk Indonesia. Iya kalau sukses di Medan, sukses di Minangkabau, ya semuanya untuk Indonesia. Tapi yang paling penting buat saya adalah, yang saya ingin garis bawahi, itu dikaitkan dengan IKN. Loh, apa kontribusi Jakarta terhadap IKN?
IKN itu kan pembangunan. Apa yang paling penting dari pembangunan itu? Rancangan, sudah ada katanya rancangan. Yang kedua apa? Pembiayaan. Pembiayaan tadinya tidak pakai APBN, sekarang sebagian sudah pakai APBN dan mencari investor. Jadi kontribusi Jakarta untuk pembangunan IKN itu tidak ada benang merahnya itu. B2W bilang program Anies Jakarta Kota Layak Huni hancur dalam semalam oleh Heru. Kebijakan penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar jalur pelestarian dan jalur sepeda yang dibangun pada era Gubernur Anies Rashid Baswedan di sekitar Pasar Santa, Jakarta Selatan menuai kecaman. Akibat kebijakan PJ Gubernur tersebut membuat perjalanan panjang mimpi Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kota yang layak huni, ramah lingkungan hancur dalam satu malam. Perjalanan panjang menjadikan Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kota layak huni, aksesibel dan rendah emisi harus hancur dalam satu malam akibat kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menghapus jalur sepeda dan fasilitas berjalan kaki di perempatan Jalan Sunta. Keluh Ketua Umum Biketo Work Indonesia, Fahmi Saimima dalam keterangannya kepada Republika. Dikutip sumbawanews.com Ahad 16 April. Menurut Fahmi Saimima, pembangunan kota modern berorientasi pada penciptaan suasana kota yang layak huni bagi warganya. Hal itu ditandai oleh udara segar, ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH, akses seluruh wilayah kota tanpa diskriminasi bagi berbagai kelompok, terutama kelompok rentan, termasuk bagi perjalanan kaki dan jalur sepeda. Opsi sarana mobilitas berorientasi pada rendah emisi, efisiensi energi, dan ruang. Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan bersepeda dengan melibatkan komunitas sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya, sehingga bagi pejalan kaki dan bersepeda yang akan menyeberang tetap memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman, dan menerus jelas syarif. Kita ini sekarang ada font baru Bang Karni, dan itu tidak dipatenkan dan dihadirkan untuk kepentingan publik. Kalau kerja Bang Karni, maling pun kerja. Kalau orientasi kita cuma, tapi yang mau kita kerjakan itu kan ada gagasannya. Contoh, saya ingin katakan begini contoh. Bang Karni boleh lihat di kampung Bang Karni, di kampung saya, bagaimana pembangunan setelah Indonesia merdeka. Apa orientasinya? Mungkin pada waktu itu, orang-orang tua kita dulu itu kepingin Indonesia ini maju, dan bentuk kemajuan itu adalah mesin.